Belajar otodidak bahasa Korea, mulainya dari mana sih? Yuk kita bahas hari ini karena saya juga rencananya akan belajar otodidak untuk bahasa Korea. Bagi teman-teman yang baru bergabung di dalam YouTube saya, perkenalkan saya Dila, saat ini sedang kuliah di Ewha Women's University, salah satu universitas di Seoul, Korea yang khusus untuk wanita. Saat ini saya melanjutkan pendidikan yaitunya PhD in International Studies. Walaupun saya sudah 1,5 tahun di Korea, tapi jujur saja bahasa Korea saya tidak begitu bagus karena saya kuliah menggunakan bahasa Inggris. Jadi dan saya juga tidak punya pengalaman ataupun pelatihan sebelumnya terkait dengan bahasa Korea gitu, sehingga ya bisa dibayangkan lah bagaimana bahasa Korea saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya di sini, bahasa Korea itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa tinggal di Korea, itu satu. Makanya saya sempat bikin video itu untuk membantu saya belajar bahasa Korea. Dan ternyata video itu di YouTube ditonton oleh lumayan banyak orang. Dan saya rasa saya akan banyak memberikan manfaat jika saya bisa berbagi tentang konten-konten berbahasa Korea ini dengan teman-teman yang nge-subscribe ataupun menonton dari video saya. Nah, masalahnya saya juga belum memiliki kemampuan bahasa Korea yang mumpuni. Oleh karena itu, sekarang saya berusaha untuk belajar bahasa Korea, dan kebetulan juga ini adalah tahun kedua saya, dengan secara otomatis tinggal 1 tahun lagi untuk saya bisa belajar bahasa Korea gitu. Jadi mulai dari hari ini, saya tidak mulai dari hari ini sih, dari beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai berkomitmen untuk belajar bahasa Korea. Nah, mengingat ketika pertama kali saya kesini, saya berusaha belajar bahasa Korea di kelas Korea resmi, dan ternyata itu sangat mengganggu saya karena jadwalnya yang sangat padat, dan itu juga berdempetan dengan waktu kuliah saya, menyebabkan saya keteteran gitu. Nah, sekarang saya berpikir bagaimana saya bisa belajar secara otodidak sesuai dengan ritme yang saya tentukan, tidak mengganggu perkuliahan saya, tapi di sisi lain juga bisa membuat saya menjadi lebih cepat memahami bahasa Korea. Nah, oleh karena itu saya ingin membuat video ini karena katanya dengan kita berbagi dengan orang lain itu juga akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih pembelajaran, apapun pembelajarannya, dan termasuk juga pembelajaran bahasa Korea. Oleh karena itu, konten-konten saya ke depannya itu akan saya susun sesuai dengan modul yang sudah saya tentukan, dan modul ini saya rancang berdasarkan bacaan-bacaan yang saya lihat dari beberapa textbook. Oke, selamat bergabung untuk teman-teman yang akan mengikuti atau berencana untuk mengikuti rencana belajar otodidak saya ini. Nah, pertanyaannya adalah mulai dari mana? Mulai dari mana untuk kita bisa belajar otodidak atau belajar sendiri tanpa guru? Nah, kalau menurut saya guru itu penting ya, tapi nanti kita punya pilihan apakah kita akan mengambil guru yang berbayar di sekolah gitu, atau kita mungkin bisa juga berguru dengan pihak lain. Nah, kalau bagi teman-teman yang bergurunya yang punya duit lebih, bisa dengan mengambil kuliah online ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, teman-teman juga sebenarnya punya banyak resource ya di YouTube yang bagi orang-orang yang mengajarkan bahasa Korea secara gratis, dan teman-teman bisa untuk mencoba itu. Nah, kalaupun tidak, teman-teman juga punya pilihan lain, yaitunya textbook. Kalau menurut saya, textbook itu penting. Kenapa textbook itu penting? Karena di dalam textbook dia sudah disusun dengan baik tentang apa sih yang harus kita pelajari gitu, dan sudah disusun oleh orang-orang yang terstandar gitu, orang-orang ahli terkait dengan kita harus mulai dari mana, apa yang harus kita pelajari, dan bagaimana
mereka menyusunnya mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu hingga yang paling susah. Jadi textbook ini penting, dan bagi teman-teman yang memiliki uang lebih mungkin bisa beli dalam bentuk hard copy. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya uang lebih, itu juga banyak ebook-ebook di luar sana yang disediakan di Google yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Korea. Nah, banyak sekali pilihan-pilihannya. Bagi teman-teman yang ingin bekerja ke Korea, tentu saja buku yang sangat diperlukan itu adalah IPS ya, bukunya IPS textbook, dan itu tersedia di banyak sekali website provider, baik itu secara resmi di HRD Korea, teman-teman bisa download di sana, ataupun di website atau Google Drive dari teman-teman yang dengan sukarela menyediakan ini sehingga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Nah, bagi teman-teman yang bukan untuk bekerja, teman-teman juga bisa menggunakan IPS topik ini karena bukunya sudah disusun dengan sangat baik ya. Mungkin bisa kita sesuaikan mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Karena kalau menurut saya buku bagian pertama dari IPS topik itu tidak hanya untuk para pekerja sih, bagi orang umum pun itu akan sangat membantu. Jadi bisa untuk teman-teman manfaatkan. Nah, textbook lain yang sebenarnya bisa juga teman-teman manfaatkan adalah yang pertama, kalau seandainya teman-teman ingin melanjutkan kuliah ke Ewha Women's University, tempat saya sedang berkuliah sekarang, teman-teman bisa menggunakan textbook dari Ewha Hankuko series namanya. Dia ada 6 dari seri 1 sampai seri 6. Teman-teman bisa cari di internet ataupun beli bukunya untuk teman-teman pelajari. Juga ada buku-buku lain atau textbook lain seperti dari Sejong Institute, itu biasanya disediakan gratis untuk yang e-booknya di websitenya Sejong ataupun di website lain yang menyediakan. Ada juga dari berbagai kampus di Korea, baik itu Seoul National University, Yonsei, Korean University, dan universitas-universitas lain yang juga menyediakan buku untuk belajar bahasa Korea. Selain itu, ada juga buku-buku yang disediakan oleh orang-orang yang juga belajar bahasa Korea atau mengajar bahasa Korea yang bisa teman-teman cari di Google ataupun teman-teman lihat di marketplace ataupun toko buku. Yang pasti bahwa textbook ini sangat penting dan kita harus memiliki salah satu dari textbook itu dan stick ke textbook itu untuk kita selesaikan textbook itu sehingga kita mempunyai kurikulum yang bagus gitu. Nah, yang kedua yang juga saya kira sangat penting itu adalah kalau seandainya kita sudah punya textbook, kita perlu belajarnya dari mana? Apa saja sih strukturnya? Nah, tadi saya kan bilang bahwa saya belajar otodidak sesuai dengan modul yang sudah saya bikin sendiri berdasarkan yang saya baca dan saya pelajari dan saya pahami dari berbagai buku dan juga video yang saya dapatkan. Nah, menurut saya yang paling dasar yang perlu untuk teman-teman pelajari itu adalah Hangul. Walaupun saya mendengar dari beberapa orang Hangul itu susah, jadi saya ingin belajarnya langsung saja dengan mengalirnya waktu. Kalau menurut saya kurang setuju dengan itu. Kalau bisa dalam mempelajari bahasa Korea, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah belajar Hangul. Luangkan waktu untuk belajar Hangul. Saya percaya belajar Hangul itu nggak akan lama sih. Semalas-malasnya kita, kurang cepatnya kita dalam meresap materi, 2 minggu itu sudah cukup lama untuk kita memahami Hangul. Nah, memang mungkin dalam 2 minggu itu kita tidak akan langsung lancar dalam belajar Hangul, membaca Hangul, tapi setidaknya kita sudah tahu ini tulisan ini bacanya apa, walaupun kita harus bacanya pelan-pelan gitu. Karena memang begitu kan, ibaratnya kalau kita belajar sesuatu itu memang dimulai dari dasar dan pelan-pelan, dan biasanya memang dimulai dari sesuatu yang kita tidak begitu ahli awalnya gitu, tapi itu perlu untuk kita lakukan. Jadi saya rasa yang pertama yang perlu untuk teman-teman lakukan itu adalah belajar Hangul. Kebetulan saya sudah
mempelajari Hangul ini sebelum saya berangkat ke Korea di tahun 2022 ya. Jadi sebenarnya saya sudah tidak di tahap itu lagi, tapi di dalam video-video saya akan mulai membahasnya itu dari Hangul karena itu yang paling penting ya, belajar Hangul itu penting. Nah kemudian yang kedua, nah ini masih menjadi PR saya saat ini, yaitunya belajar tata bahasa. Nah kenapa kita perlu belajar tata bahasa? Dengan kita belajar tata bahasa, nanti kita itu akan lebih mudah dalam memahami kalimat dan juga dalam membuat kalimat. Apalagi bahasa Korea ini itu berbeda dengan bahasa Indonesia dan strukturnya itu berbeda. Contohnya kan, kalau kita itu adalah saya pergi ke kampus. Nah, kalau seandainya di dalam bahasa Korea itu diartikan saya ke kampus pergi. Nah, jadi struktur atau tata bahasanya itu berbeda. Oleh karena itu, perlu bagi kita mempelajari tata bahasa ini. Itu tahap kedua yang harus dilakukan. Yang pertama baca Hangul, dan yang kedua itu adalah belajar tata bahasa. Nah yang ketiga, nah ini baru di tahap selanjutnya. Setelah kita paham dengan Hangul, kita udah paham dengan tata bahasa, sudah mulai sedikit demi sedikit memahami bahasa Korea. Nah selanjutnya itu adalah kita belajar penggunaan bahasa Korea. Untuk belajar penggunaan bahasa Korea ini teman-teman, kita bisa di dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu adalah dengan kita menggunakan percakapan ya. Kita gunakan percakapan terlebih dahulu, kita dengarkan, kemudian kita ulang, kita dengarkan, kemudian kita ulang. Itu yang salah satu yang sedang saya lakukan sekarang ini. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ini juga saya menyediakan video-videonya untuk teman-teman bisa mendengarkan listening. Kebetulan itu adalah video-video awal yang saya upload untuk saya belajar bahasa Korea, dan kebetulan juga digunakan oleh orang lain untuk belajar bahasa Korea. Nah ini kita bisa menggunakan ini nanti untuk kita lebih mendalami bahasa Korea dan membantu kita untuk lebih lancar, baik itu dalam membaca Hangulnya maupun dalam kita memahami tata bahasa, dan di saat yang bersamaan juga memperdalam kemampuan bahasa Korea kita. Yang pertama percakapan, yang kedua mungkin nanti bisa juga dengan menonton drama atau hal-hal lain. Nah, jadi menurut saya itulah hal yang harus dilakukan untuk kita bisa belajar bahasa Korea, dan itu yang sedang saya lakukan saat sekarang ini. Jadi enjoy, selamat menikmati video-video yang saya sediakan beberapa waktu yang akan datang, dan saya akan bikin playlistnya belajar bahasa Korea dari nol. Nah, nanti saya akan menyusun sesuai dengan modul yang sudah saya siapkan untuk saya belajar dan juga untuk teman-teman belajar. Cekidot, dan jangan lupa teman-teman silahkan untuk di subscribe dan dihidupkan tanda loncengnya supaya nanti kalau saya mengupdate video, teman-teman juga bisa diberitahu langsung oleh YouTube. Jadi ada pemberitahuannya dan teman-teman tahu kalau saya mengupdate video. Enjoy ya, dan selamat datang di channel saya. Selamat menjadi teman belajar saya. Mari kita belajar bahasa Korea ini bersama. Semoga kita bisa melewati ini dan juga akhirnya bisa menguasai bahasa Korea ini. Terima kasih.